Mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita, menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Shalom, selamat hari Minggu. Kita percaya dalam ibadah pada saat ini Tuhan hadir dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Sudah memasuki minggu ketiga ya Det ya. Di bulan Maret tidak terasa. Puji Tuhan. Sangat bersuka cita sekali. Kami berdua dapat menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami di GBI Ebenezer. Selamat bergabung, welcome home. Puji Tuhan. Ya, di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi nomor hotline. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dengan penuh sukacita. Bahkan ada barcode yang bisa di-scan. Dan silakan follow Instagram IG GBI Ebenezer 67. Ya, ada Linktree, diklik dan di situ ada info-info yang sangat bermanfaat. Amin. Ya, yang dapat ditemui ya. Betul. Jadi sekarang kalau untuk berdoa, minta didoakan, silakan ada formulir doa yang bisa ditulis apa saja pokok-pokok doa yang akan didoakan, ataupun yang mau menikah ya Det ya. Silakan yang menikah, baptis ya. Di situ ada semua keterangan-keterangan yang bisa dijumpai. Puji nama Tuhan. Kami senang dan sangat bersuka cita dapat menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Puji nama Tuhan. Dan ibadah hari Minggu tetap dengan dua format seperti saat ini jam 6 pagi yang bisa diakses dari jam 6 pagi dan seterusnya, dan jam 10 pagi live streaming. Live streaming dari gereja Jalan Wahid Hasim 67 Jakarta Pusat. Ya, jadi tetap mendaftar dan terbatas ya. Tetap selalu mengikuti prokes yang ada. Dan jadi kami menunggu kedatangan Bapak Ibu untuk hadir di gedung gereja. Ya, puji nama Tuhan. Dan adik-adik Ebenezer Kids tetap ada ibadah secara online, masih secara online. Kita doakan terus supaya mungkin di bulan April ya, kalau keadaan memungkinkan. Sekarang kita bersyukur karena sudah memasuki PPKM level 2 ya Det ya. Jadi tetap walaupun kita masuk PPKM level 2 tetap menjaga kesehatan dan tetap prokes. Nanti kita akan pikirkan untuk ibadah onsite untuk Ebenezer Kids. Kita sedang mengumulinya dan melihat peraturan pemerintah dan juga mempersiapkan prokesnya. Jadi kita tetap masih harus mengikuti prokes masih di tengah pandemik. Ya, dan juga MPU jam 3 sore masih dengan online. Tetap diikuti dan terus bagikan linknya buat teman-teman terus di masa muda kalian untuk selalu menjadi berkat. Dan MP yang Couples and Pro juga tetap mereka selalu ada komunitas kumpul di Zoom meeting ya. Penting buat pasangan muda dan saudara yang baru mulai berkarir, bekerja. Ya, ini komunitas yang saling menguatkan setiap Jumat dan ada beberapa kegiatan yang lain. Silakan bergabung. Ya, silakan bergabung di Zoom meeting setiap Jumat jam 8 malam. Puji nama Tuhan. Dan ibadah wanita pun juga selalu kami berikan di hari Sabtu ya. Kemarin juga sudah ada di YouTube. Silakan, mungkin para wanita ada yang kemarin belum sempat mengikuti ibadah, silahkan, kami tidak take down, ada di YouTube GBI Ebenezer Official. Puji nama Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita memasuki tema Overcoming Temptation.
Wow, luar biasa. Banyak respon, ya banyak kesaksian yang luar biasa, di mana orang-orang percaya ketika hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memahami firman Tuhan, maka kita tidak kalah terhadap pencobaan. Dan kita jadi pemenang-pemenang ketika ada yang namanya pencobaan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman hidup kita ya Det ya, menjadi kekuatan, menjadi pedang roh kita ya, sehingga kita dapat menang mengalahkan temptation ya, puji Tuhan. Dan tiap hari Kamis di Zoom meeting kita selalu mengadakan prayer for miracle tiap hari Kamis. Kita undang semua 7 malam di Zoom meeting. Jadi silakan bergabung karena sangat memberkati, selalu ada kesaksian yang sangat menguatkan dan sharing firman Tuhan, bahkan di situ kita saling mendoakan ya. Jadi yang mau didoakan silakan isi formulir doa, nanti kita akan sama-sama berdoa untuk kesembuhan, untuk kerjaan, apapun masalah yang dihadapi. Kita percaya, kita selalu bergandengan tangan mensupport satu dengan yang lain. Amin, puji nama Tuhan. Kita siap untuk beribadah pada hari ini. Saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada, silakan bangkit berdiri. Mari kita berdiri bersama, kita siapkan hati kita untuk mengalami lawatan Tuhan, kekuatan dari Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, yang tetap memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan buat kami. Kami mengucap syukur kalau kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan mungkin yang saat ini masih isoman, masih ada terbaring di rumah sakit, tetap kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena Roh Kudus yang ada selalu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus kami mau beribadah. Tuhan Yesus kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengar isi suara hati-Mu Tuhan yang selalu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Mari Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Engkau kuduskan, Engkau berkati, berikan urapan-Mu yang terbaru senantiasa Tuhan. Baik buat tim pelayan, pemuji, pemusik Tuhan Yesus. Bahkan tim kreatif ministry yang melayani juga di belakang layar Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan Yesus yang Engkau sudah persiapkan Tuhan. Engkau berkati, urapi kami, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Yesus. Bentengi kami dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Juga untuk pendoa syafaat Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir. Dimanapun kami berada Engkau hadir. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Dan kuasa-Mu yang luar biasa yang sanggup mengubahkan kami Tuhan. Dan kami menang melawan pencobaan karena ada Engkau di dalam kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Happy Sunday Jemaat Gaby Ebenezer. Mari kita tinggikan Allah kita bersama. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan.
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah ya Tuhan. Dan saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami untuk pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang telah sembuh dari COVID-19. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang masih sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau melawat mereka, menjamah mereka satu persatu, dan memberikan kesembuhan oleh kuasa bilur-Mu ya Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang masih menjalani isoman. Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan kembalikan kekuatannya, sehingga mereka boleh pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan, mereka yang telah menjalani pendidikan secara onsite di gedung sekolah. Tuhan lindungi mereka, jaga mereka ya Tuhan, jauhkan mereka dari corona, dan biar kiranya Tuhan Engkau melindungi senantiasa. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak SMA dan SMK yang pada pertengahan bulan ini mereka mengikuti ujian sekolah ya Tuhan. Biar kiranya Engkau akan memberikan nilai yang baik, Tuhan berikan kepintaran kepada mereka, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalani ujian dengan baik ya Tuhan. Dan sebentar juga mereka akan masuk jenjang sekolah lebih tinggi, masuk universitas. Tuhan akan menolong sehingga mereka boleh memperoleh sekolah yang terbaik untuk masa depan mereka ya Tuhan. Kami percaya anak-anak kami ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga. Mungkin di antara kami Tuhan ada keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Biar Tuhan Engkau akan menjamah, memulihkan kami, sehingga orang tua kami dengan anak-anak boleh Tuhan mengalami hubungan yang baik, suami istri mengalami hubungan yang baik, dengan mertua punya hubungan yang baik, sehingga keluarga kami menjadi kesaksian bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Amos Hosea. Biar kiranya Tuhan Engkau yang telah menetapkan dia menjadi gembala di gereja kami, Tuhan terus pakai Bapak Pendeta Amos Hosea Tuhan untuk menggembalakan umat-Mu di GB Ebenezer, sehingga GB Ebenezer Tuhan boleh menjadi jemaat yang misioner, bahkan menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gina Hosea dan Gabriel. Tuhan juga akan menolong, senantiasa menyertai keluarga ini, sehingga mereka tetap melayani Tuhan dengan baik ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah menetapkan gembala ini, dan Tuhan akan terus memakai dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami saat ini berdoa juga untuk para penatua, para pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, semua aktivis gereja juga Tuhan, mereka yang melayani Engkau. Biar kiranya Tuhan berikan kesatuan hati kami untuk memajukan pekerjaan Tuhan di GB Ebenezer, sehingga GB Ebenezer tetap dalam visi, yaitu Tuhan menjadi gereja yang misioner dan menjangkau banyak jiwa, diberkati dan untuk menjadi berkat ya Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan akan terjadi di GB Ebenezer. Kami saat ini juga berdoa untuk mereka yang setia melayani Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau terus pakai mereka, sehingga pelayanan mereka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berhari jadi ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Masa ke depan ini Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka lebih lagi ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan dan hidup dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, yang sedang menjadi garda depan untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarkan Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka, berikan kekuatan kepada mereka, sehingga boleh menjalankan tugas dengan baik. Dan banyak Tuhan mereka yang terpapar mengalami pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau akan menolong bangsa ini. Tuhan selamatkan bangsa ini ya Tuhan, sehingga Injil dapat diberitakan di mana-mana tempat, dan banyak Tuhan bangsa kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga Indonesia boleh keluar dari berbagai krisis yang sedang terjadi, dan mereka boleh melihat bagaimana Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu untuk Indonesia. Shalom untuk Indonesia
Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini akan membawa perpuluhan kepada Tuhan. Mereka akan membawa persembahan mereka, bahkan untuk mendukung PI Misi, untuk mendukung diakonia, untuk mendukung beasiswa. Tuhan berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Kami percaya apa yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu atas Bapak Gembala, sehingga apa yang disampaikan kepada kami Tuhan menjadi kekuatan, menjadi berkat secara khusus bagi kami, dan kami diberkati lewat ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya rangkaian ibadah ini terus Tuhan berkarya di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku
Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan saya meyakini ketika kita mengaminkan firman Tuhan, kita percayakan firman Tuhan, kita bertindak sesuai dengan firman-Nya, maka setiap kita pasti mengalami kekuatan, perlindungan, dan pertumbuhan iman dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya setiap kami Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah Tuhan berikan kami hikmat kemampuan, karena kebenaran firman Tuhan yang kami terima, yang kami percayai, yang kami renungkan siang dan malam, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Silakan dulu sekalian, kita masih bicara tentang overcoming temptation. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang menang atas yang namanya pencobaan. Saya selalu membedakan satu gaya hidup yang disebut dengan hedonisme dan asketisme. Hedonisme adalah pandangan yang menganggap bahwa setiap kesenangan, kenikmatan dalam bentuk materi merupakan tujuan utama dalam hidup seseorang. Jadi orang-orang yang hedonisme dari kata hedone, itu bicara saudara orang-orang yang terpuaskan kalau dia memiliki yang namanya materi, kekayaan, yang hidupnya berlimpah dengan harta benda, yang pagi siang malam hanya hidupnya foya-foya, belanja-belanji, pakai cincin emas yang segede jengkol, dan hidupnya di rumah yang mewah, kendaraannya mewah, bajunya harus bermerek, lalu ada pesta ke kiri kanan, dunia dugem, itu menjadi makanannya tiap hari. Itu yang disebut dengan hedonisme. Tapi di sisi yang lain ada yang disebut dengan asketisme. Asketisme dari kata askese, di mana ini kebalikannya dari hedonisme, yang menganggap bahwa kehidupan itu harus diwarnai dengan penyangkalan terhadap materi. Kalau tadi hedonisme, materi adalah segalanya. Tapi asketisme berkata, kalau mau bahagia, kalau memiliki yang namanya satu kehidupan yang bernilai, yang berarti, kalau kita memiliki kehidupan yang disebut dengan nyaman, kebahagiaan sejati, ya mengalami enlightenment, itu istilah-istilah dalam asketisme. Dia harus menyangkal yang namanya kekayaan. Dia harus tinggal di rumah yang miskin gubuk. Jadi petapa, tinggal di gua-gua, di gunung-gunung, dengan pakaian ala kadarnya. Kalau perlu nggak perlu pakai baju. Hidup seperti kayak peminta-minta. Ya kalau kekristenan juga diwarnai ada yang namanya asketisme. Apalagi kalau pendeta-pendeta mengajarkan tentang akhir zaman, kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Mari kita tinggalkan semua pekerjaan kita, tinggalkan usaha kita, tinggalkan materi kita, tinggalkan lingkungan kita, tinggalkan segala hal yang berbau materialisme. Mari kita pergi ke satu tempat, pakai baju putih-putih, kita nyanyi lagu, oh Yerusalem, kota mulia. Jadi kita nyanyi lagu-lagu yang disebut dengan lagu-lagu melankolis, lagu-lagu yang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Ini jenis-jenis asketisme. Saudara-saudara, pertanyaan selalu, apakah salah kita memiliki namanya materi? Apakah kita salah memiliki namanya harta kekayaan? Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Reverend Billy Graham. Billy Graham berkata begini, saudara, there is nothing wrong with man possessing riches. The wrong comes when riches possess man. Gak ada yang salah kalau seseorang memiliki kekayaan. Ya kalau sudah lihat nih sapu tangan, ini isi saya beli ini. Ya ini bukan mungut di pinggir jalan atau ambil dari pohon pisang terus dijadiin sapu tangan. Enggak, ini beli. Ini juga bagian saudara, dia namanya materi. Salah enggak? Enggak salah. Yang salah adalah ketika kekayaan itu menguasai hidup kita. The wrong comes when riches possess man. Kita sudah bahas saudara minggu lalu. Orang mengaku hamba Tuhan. Ternyata didakwa dalam pengadilan Amerika Serikat. Ini kejadian saudara tahun 89. Hamba Tuhan ini didakwa dengan tahanan penjara yang cukup luar biasa beratnya. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini menjadikan materi segalanya. Materi sudah menguasai dia. Selalu saudara yang namanya pencobaan itu bicara tentang power, sex, and money. Salah satu pemimpin dari gereja yang disebut dengan gereja Mormon. Pemimpinnya saudara namanya Brigham Young. Namanya sekarang diabadikan menjadi salah satu kampus besar di Amerika Serikat. Saudara, hidupnya diwarnai dengan yang namanya power. Dia punya kuasa politik. Dikuasai dengan namanya penguasaan terhadap yang namanya seks yang lemah. Hidupnya dengan ada berapa istri dia punya ini.
diberikan dan dikuasai hidupnya dengan yang namanya materi. Cianfulus hepeng health money. Saudara, kalau kita bicara tentang pencobaan, maka salah satu senjata iblis selalu memakai yang namanya materi. Dalam Kejadian pasal 3, iblis si pencoba itu memakai yang namanya buah. Dalam Matius pasal 4, iblis memakai yang namanya roti. Tapi sekarang saudara, iblis memakai yang namanya cianfulus hepeng health money. Makanya saudara, lagu sekolah minggu kita mesti nyanyikan selalu di gereja. Walaupun itu kebaktian umum. Apa yang dicari orang lanjut uang. Begitu ya enggak? Saudara, kalau begitu gimana caranya Pak? Supaya iblis itu tidak memakai mamon, cianfulus hepeng health money. Sehingga kita kalah dalam pencobaan. Saudara, mari kita lihat bagaimana kita menghindari jebakan dari mamon. Mamon dari bahasa Aram mamona. Mamona itu artinya kekayaan, wealth. Cianfulus hepeng health money. Bagaimana caranya? Apakah kita jatuh dalam ekstrim yang disebut dengan asketisme? Atau kita kejebak dengan namanya hedonisme? Apa yang firman Tuhan katakan? Supaya kita tidak dijebak, tidak kalah ketika si iblis itu memakai yang namanya mamon untuk mencobai kita. Yang pertama, jangan menjadi sombong karena kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 17 berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Warn the rich people of this world not to be proud. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tertentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Sekarang ada istilah yang disebut dengan flexing. Ini istilah yang digunakan untuk pamer kekayaan. Sehingga ada selebritis yang pamer uangnya, saldonya, yang jumlahnya sampai miliaran. Ada lagi Crazy Rich Medan. Iseng-iseng katanya, iseng-iseng. Orang Medan berkata, iseng-iseng kau. Iseng-iseng beli mobil. Mobil apa nih, Toyota Supra ya. Nilainya 2,7 M. Iseng-iseng, bayangkan saudara. Jadi kayak beli apa ya? Saya tuh iseng-iseng saudara kalau beli apa? Goreng-gorengan gitu ya. Enggak, pengen beli makanan jajanan gitu ya di food court. Iseng-iseng ya. Pengen beli ini minuman es buah. Itu yang cuma nilainya mungkin 5.000, 10.000 ya. Ini ada orang yang iseng-iseng ya. Mengeluarkan uang 2,7 M. Ada lagi yang posting naik private jet. Sehingga ada pendeta pun juga. Dia naik private jet, dia posting ya di IG-nya karena naik private jet. Ya, ada saudara pendeta Indonesia, dia posting naik private jet. Waduh, ya ada lagi yang posting mobil miliaran, warnanya aja udah aneh. Katanya konon mobil ini katanya nilainya 18 M. Di channel YouTube ada orang adu kaya antara nama Atta Halilintar dengan Hotman Paris, pengacara top. Mereka berdua, apa yang mereka adu? Mereka adu kekayaan, cincinnya, materi yang mereka punya. Bahkan bahwa ini heboh, ada direktur utama pasar Tangerang, pamer di TikTok. Weh, ditongolin, dikasih lihat. Coba lihat tuh gayanya. Ya, dia taruh di meja uangnya, taruh di atas piring. Dia tunjukin begitu banyak uang yang dia punya. Jadi heboh. Akibatnya apa? Dia harus mengundurkan diri sebagai direktur pasar Tangerang. Ada lagi istri Kapolres. Kesian suaminya. Suaminya dicopot. Gara-gara istrinya pamer uang di TikTok. Ada lagi saudara. Orang yang suka pamer-pamer harta di medsos. Akibatnya apa? Diincar oleh perampok. Sehingga selebgram ini karena sering pamer harta di media sosial, di medsos. Dirampok saudara. Sehingga pemerintah China melarang para influencer pamer di medsos kekayaan mereka. Mengapa ya konten pamer harta kekayaan seringkali menjadi viral di media sosial? Khotbah-khotbah renungan firman Tuhan yang memberkati jemaat malah gak viral. Kenapa? Karena konten pamer harta kekayaan itu katanya membuat orang yang menyaksikan jadi warganet tuh istilahnya. Merasa apa yang mereka rasakan bisa dirasakan juga. Seperti bisa jalan-jalan ke luar negeri, belanja barang-barang bermerek, punya harta kekayaan yang luar biasa. Sampai ada istri selebritis itu beli kandang kucing 98 juta sampai 100 juta, bayangkan. Orang beli rumah tuh 100 juta. Ini selebritis istrinya beli kandang kucing. Tapi orang senang ya, viral. Viewersnya sampai miliaran.
Kenapa saudara? Karena ada banyak orang saudara, dia seperti kayak hidup dalam dunia hayalan. Dan mengapa juga orang suka pamer harta di medsos? Ternyata menurut studi, kalau orang suka pamer harta, flexing, karena mau meningkatkan kepercayaan dirinya. Menulis namanya Martin Lindstrom mengatakan dalam bukunya, fakta bahwa harga diri seseorang seolah meningkat jika memakai barang memerek dan menunjukkan kekayaannya. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya punya krisis yang disebut dengan krisis kepribadian. Krisis percaya diri. Orang-orang begini gak pede. Membangun harga dirinya berdasarkan kekayaan. Harga dirinya dibangun berdasarkan harta miliknya. Alkitab sudah mengatakan jangan sombong karena kekayaan. Orang yang disebut sebagai salah satu terkaya di dunia namanya Warren Buffett. Crazy rich, anti pamer kekayaan. Kekayaannya saudara bukan ratusan miliar. Ya, udah T, bukan 1-2 T. Ada yang berkata katanya bisa sampai ratusan T. Tapi tetap tinggal di rumah yang sama. Menggunakan mobil murah, bukan seperti Crazy Rich Indonesia. Yang gaya-gayaan, pakai mobil yang belasan M. Hampir tidak pernah berhutang. Menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Tidak berinvestasi dari uang pinjaman. Dan temukan cara kreatif yang berhemat. Saya membedakan, saudara lihat ini gambarnya. The self-centered life and the God-centered life. Kalau saudara hidupnya adalah the self-centered life. Self, aku yang bertakhta dalam hatinya. Ini jadi mangsanya si iblis. Karena baru kaya sedikit. Jadi ada ungkapan begini saudara. Orang kaya beneran biasanya diem. Kalau OKB orang kaya baru. Baru kaya mendadak. Baru terkenal, jadi selebritis, jadi selebgram. Langsung dia cari yang namanya semacam kayak the self-centered life. Ditonjolkan kekayaan, ditonjolkan akunya. Tapi kalau saudara sebagai the God-centered life. Hidup di mana Kristus yang bertakhta di hati kita. Self-nya, akunya. Disalibkan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Sudah lihatnya perbedaannya. The self-centered life. Itu hidupnya berdasarkan apa yang kata orang. Kan orang kan pamer-pamer di Instagram, di medsos. Ya, supaya orang tuh lihat, wih keren banget. Selebgram ini, wah kaya banget. Luar biasa. Habis itu nyesel kenapa? Karena dari kantor pajak udah nelfon dan nyari-nyari dia. Suruh bayar pajak. Karena nyata bayar pajaknya gak benar. Tetapi God-centered life adalah orang-orang yang melihat hidupnya dari sudut pandangnya Tuhan. Melty Anderson dalam bukunya mengatakan, orang Kristen harus memandang hidupnya. A Christian is not simply a person who is forgiven and goes to heaven. Orang Kristen bukan hanya melihat hidupnya sudah diselamatkan dan pasti masuk surga. Tetapi seorang Kristen, a Christian in terms of his or her deepest identity. Identitas terdalamnya sebagai orang Kristen anak Tuhan. Is a saint sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. A spiritually born child of God. Anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan kembali. A divine masterpiece. Masterpiece-nya Allah. A child of light. Anak terang. A citizen of heaven. Warga negara kerajaan sorga. Jadi identitas kita bukan karena kita pakai baju bermerek. Kalau saudara sampai saat ini masih sangat bergantung kepada hal yang bersifat materi. Dan harga diri saudara dihitung berdasarkan hal itu saudara. Karena saudara pakai baju bermerek, tinggal di rumah yang mewah, saudara mesti naik kendaraannya hebat. Kalau di antara orang-orang yang lain di mana saudara kumpul, saudara tunjukkan kekayaan saudara. Saudara orang Kristen, saudara masih self-centered life. Di Amerika Serikat ada pengusaha namanya David Green. Dia salah satu miliarder di Amerika Serikat. Dia punya perusahaan termasuk salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Dia dan keluarga yang memiliki perusahaan itu yang namanya Hobby Lobby. Tetapi saudara, apa yang dikatakan? If you have anything or if I have anything, it's because it's been given to us by our Creator. So I have learned to say, look, this is yours God. It's all yours. I'm going to give it to you. David Green mengatakan, kalau saya mempunyai sesuatu, kalau Anda maunya sesuatu, itu karena pemberian dari Sang Pencipta. Saya harus belajar berkata, I have to learn
to say, look, this is yours. Tuhan, ini hartaku, punya Engkau. Dan semuanya adalah milik Engkau. Saya mau memberikan itu semua bagi Engkau. Kalau saudara punya sikap hati seperti David Green, iblis tidak punya tempat berpijak untuk buat saudara jadi sombong. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, Daud pernah berkata dalam doanya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Daud sadar, kalau dia diangkat Tuhan menjadi Raja Israel, yang sampai hari dianggap sebagai Raja terbesar dalam sejarah orang Israel. Dia berkata itu semua dari Tuhan. Jangan beri tempat kepada si iblis. Bagaimana caranya? Kalau kita punya sesuatu, jangan pernah kita sombong. Kalau Tuhan izinkan saudara memiliki kekayaan, materi, mungkin lebih daripada rata-rata yang lain. Di tengah keluarga saudara mungkin termasuk yang memiliki pekerjaan, jabatan, usaha, bisnis, materi yang lebih daripada saudara yang lain. Mungkin di kantor saudara punya jabatan yang lebih tinggi, gaji yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, usaha bisnis yang lebih maju daripada yang lain. Jangan saja sombong, tapi berkata kepada Tuhan, daripada mula Tuhan semua yang saya miliki, dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana caranya supaya Mammon tidak membuat kita saudara diperbudak. Kita tidak memberikan celah buat si iblis karena yang namanya jebakan Mammon. Yang kedua, jangan berharap pada kekayaan. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jangan berharap pada barang-barang yang tidak tetap. Seperti halnya dengan kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kenapa kita tidak boleh berharap pada kekayaan? Karena kekayaan mudah lenyap. Wondrous people of this world not to be proud or to trust in wealth that is easily lost. That is easily lost. Amsal berkata, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Because wealth and honor don't last forever. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamati-matinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Give up trying so hard to get rich. Loh, apakah Kristen harus mengajarkan hidup yang disebut dengan asketisme? Berarti orang Kristen, anak Tuhan, firman Tuhan melarang kita jadi orang kaya. Saya selalu mengatakan bahwa saudara, kalau baca Alkitab jangan support. Ada penafsiran yang disebut dengan penafsiran tekstual, kontekstual, dan kontentual. Penafsiran tekstual, kita mengamati pengertian dari kata itu. Penafsiran kontekstual, kita lihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi penafsiran kontentual adalah penafsiran. Kita harus melihat seluruh kebenaran isi Alkitab. Di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah membenci dan mengutuk orang kaya. Kita tahu dari Raja Salomo, raja yang kaya. Kita tahu dalam Lukas pasal yang ke-8 ada orang-orang para wanita yang dengan kekayaannya melayani Yesus. Ya, tidak saudara, Tuhan tidak menentang. Oh, jadi gimana nih maksudnya? Jangan berusaha kaya untuk menjadi kaya. Give up trying so hard to get rich. Konteksnya itu ayat 25, ayat yang ke-5, pasal 23 ayat 5. Itu konteksnya. Kenapa? Karena kalau orang bersusah payah untuk menjadi kaya, karena dia mengatakan tuh uang segala-galanya. Kebahagiaan saya kalau saya punya uang. Kebahagiaan saya kalau saya punya gaji yang tinggi. Kebahagiaan saya kalau saya bisa jalan-jalan dari California, Kali Code, Kali Ciliwung. Terbang ke Bali, Lombok. Sampai di Lombok kepedesan. Itu cabai ya. Kalau orang berpikir seperti itu, maka siap-siap dia bisa kecewa. Jangan pernah berharap pada kekayaan. Kenapa? Karena yang namanya uang kita bisa terbang seperti Raja Wali. Gambaran yang selalu kita dapat saudara. Kalau Raja Wali terbang tuh cepat pesat. Orang punya kekayaan bisa lenyap seperti Elon Musk. Salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaannya tuh bisa turun bulan Mei 2021. Ya, dia bisa kehilangan berapa triliun tuh. 108,52 triliun. Jeff Bezos juga sama.
menurun kekayaannya sekitar 148 triliun. Sehingga orang terkaya di dunia yang pernah hidup namanya John D. Rockefeller pernah berkata, "The poorest man I know is the man who has nothing but money." Orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang pikiran cuma duit, susah, duit, susah. Jangan pernah berharap pada kekayaan. Jangan selalu berkata karena saya punya uang saya bisa melakukan segalanya. Memang pepatah di Chungkok, di China ada yang pernah berkata begini dalam bahasa Indonesianya lah. Saya gak usah sebut Mandarinya ya. Bahasa Indonesianya. Jika kita punya uang, setan pun bisa diperbudak. Bayangkan. Jika kita punya uang, setan pun bisa diperbudak. Akibatnya apa? Orang di dunia ini kalah dalam pencobaan. Dijebak oleh iblis dengan yang namanya materi. Cian full sapengah money. Sehingga Alkitab memberikan kita peringatan yang berkata dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tapi biarlah kita saudara, kalau Tuhan mempercayakan kita ada namanya kekayaan. Untuk apa? Untuk kita nikmati. Kata Yunani dipakailah enjoyment. Selalu saya membedakan antara joy and happiness. Kalau joy itu dari Allah, bersifat konstan, dari dalam hati. Kalau happiness itu bersifat eksternal. Baju, uang, materi, kendaraan, kemewahan yang kita miliki. Berasal dari environment, comes from environment. Ini membuat orang tidak mengalami namanya sukacita. Mungkin kelihatannya dia happy, tapi gak ada yang namanya joyful. Saudara, gimana caranya? Not to trust in wealth. Tetapi kita harus memiliki iman dalam Allah. To have faith in God. Minggu lalu dalam ibadah live streaming, dia memberikan kesaksian Ibu Maria Veronica yang dijebak oleh kuasa kegelapan untuk mendapatkan kekayaan. Datang ke dukun. Dan memang bisnisnya ada omsetnya, ada penghasilannya, ada keuntungannya. Tapi iblis selalu kasih promosi yang di depan bagus-bagus, belakangannya hancur. Dia mulai susah mengalami keruntuhan dalam bisnis. Mulai jadi sombong. Mulai kelihatannya jadi hebat, bisnis luar biasa. Sudah lama-lama mulai berhutang, dikejar debt collector sampai suami istri ini berpikir untuk bunuh diri. Banyak orang di dunia bunuh diri saudara karena materi. Itu jebakan dari iblis yang berkaitan dengan mamon. Saudara, tapi puji Tuhan. Ada hamba Tuhan yang melayani mereka. Mereka dilayani pelepasan, dibebaskan dari kuasa kegelapan. Singkat cerita saudara. Ketika mereka bergantung kepada Tuhan. Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan usaha mereka. Tuhan mampukan mereka untuk melunasi hutang-hutang mereka. Dan Tuhan berkati usaha bisnis mereka. Suami istri ini. Saudara, kenapa? Karena ketika mereka menggantungkan iman mereka kepada Allah. Maka Allah yang maha besar. Pencipta langit dan bumi menolong dia. Sehingga ketika mereka memiliki namanya kekayaan. Itu bukan untuk kesombongan. Dan tidak membuat dirinya bergantung pada kekayaan. Tapi mereka menikmati berkat Tuhan. Saya suka membedakan antara yang memiliki dengan menikmati. Ada banyak orang susah memiliki rumah gedung kaya. 3 tingkat ke atas, 3 tingkat ke bawah. Tapi tidak pernah menikmati. Kenapa? Karena ketika mereka tinggal dalam rumah itu. Isinya kosong. Siang malam, pagi siang malam. Mereka sibuk cari uang. Ya, yang menikmati siapa? Ya, pembantu di rumah. Ya, asisten rumah tangga. Banyak orang punya mobil mewah. Tapi gak pernah menikmati kenyamanan mobilnya. Yang menikmati adalah drivernya yang nyetir mobil mewah. Kenapa? Karena bosnya ketika duduk di mobil udah pusing, mikirin masalah, mikirin hutang, mikirin ini, mikirin ekspansi bisnis, mikirin persaingan dalam dunia bisnis, mikirin macam-macam. Tidak menikmati. Seorang yang bernama Conrad Hilton. Ketika tahun 30-an kena The Great Depression di Amerika Serikat. Mamanya seorang pendoa. Mamanya memberikan advice yang luar biasa dengan berkata, kamu harus berdoa, kamu harus berdoa, kamu harus berdoa. Ketika usahanya benar-benar mengalami tekanan yang luar biasa. Saudara, apa yang dilakukan oleh Conrad Hilton? Dia berdoa. Sehingga saudara, Tuhan mampukan dia menjadi salah satu pengusaha perhotelan terbesar di dunia. Dia berkata begini, worrying has never solved anything yet. Kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah apapun. Prayer, action, yes. Just worrying, no.
Jangan pernah khawatir. Karena kami pernah mengkhotbahkan, saya dengan teman-teman hamba Tuhan pernah membahas tentang yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu menunjukkan bahwa hidupnya dikuasai oleh si Mammon. Saudara mesti cari khotbah yang pernah saya khotbahkan tentang hal ini. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang meyakini bahwa kalau kita mencari kasih Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Semuanya itu bicara apa? Kebutuhan yang Tuhan tahu yang kita perlukan. Kalau saudara belajar mempercayakan kepada Tuhan apa menjadi kebutuhan dalam hidup saudara, jangan kaget. Tuhan akan buka jalan dengan cara yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah mengecewakan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, jangan miskin dalam kebajikan. 1 Timotius 6:18 berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Command them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share with others. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya agama mengajarkan. Kita harus berbuat baik untuk mendapatkan yang namanya keselamatan. Jadi agama mengajarkan kita harus memberi, beramal untuk menghapus dosa. Itu bukan iman Kristen. Iman Kristen setelah kita menerima keselamatan, maka kita menghasilkan yang buah Roh Kudus. Karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Roh Kudus akan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus membuat kita menghasilkan buah roh. Dan salah satu buah roh adalah kemurahan, Kristotes bahasa Yunani. Itu yang membuat orang-orang percaya dalam Kristus adalah orang-orang yang selalu suka memberi. Bagaimana kita menjadi kaya dalam kebajikan? Yang pertama, kita harus bertobat. Seperti Sakius. Sakius berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kubalikan 4 kali lipat. Menurut hukum Taurat, dia gak perlu mengembalikan sebanyak yang dia katakan kepada Yesus. Tetapi orang yang bertobat itu artinya apa? Bertobat tentu artinya dia berbalik dari namanya kebinasaan. Hidup yang diperbudak oleh dunia ini. Hidup yang dikuasai oleh si gelap, si iblis. Tapi kita berbalik 180 derajat kepada kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Kepada satu kehidupan yang hidupnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dulu sebelum bertobat, uang kita pakai untuk perkara-perkara duniawi. Untuk main judi, untuk sogok kiri kanan. Untuk menunjukkan kesombongan kita, kemewahan kita. Flexing sama orang. Itu orang yang belum bertobat. Tapi setelah bertobat, seperti David Green tadi. Dia tahu saudara. Dia mau apain uangnya. Dia selalu pakai uangnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkat bagi orang lain. Jadi indikatornya seseorang sudah bertobat dari mana? Dari penggunaan uangnya. Kalau kita mengukur seorang udah bertobat, bukan hanya pada waktu di gereja nyanyi lagu, angkat tangan, sampai menangis, selalu lagi gereja. Gak cukup. Harus terlihat ketika apa saudara? Ketika hidupnya mempergunakan berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya, kekayaannya, materinya. Kalau orang dalam hidupnya susah, masih dikuasai Mammon, sebenarnya dia belum bertobat. Kenapa? Tuhan Yesus pernah berkata, di mana hartamu di situ hatimu. Billy Graham jelas mengatakan, if a person gets his attitude toward money straight, it will help strengthen out almost every other area of his life. Jika hidup seseorang itu benar terhadap uang, maka hampir seluruh area hidupnya benar. Jadi kalau kita mau mengukur kehidupan rohani seseorang, hati seseorang, lihat bagaimana dia menggunakan uangnya. Kalau dia Kristennya yang Kristen laut mati, bukan Kristen atau Galilea, ini hal yang kedua. Kalau Kristennya masih Kristen laut mati, cari kekayaan, usaha bisnis, ngejar karir, buka usaha-usaha ini. Cuma buat pamer, tunjukin sama orang lain. Tunjukin sama tetangganya, tunjukin sama keluarganya. Gue ini bisa, gue sukses. Bahaya. Itu Kristen laut mati. Tapi Kristen Danau Galilea ada Kristen. Dimana seperti Danau Galilea, terima air dari pegunungan. Masuk ke Danau Galilea, mengalir ke laut. Ke Sungai Yordan. Di Sungai Yordan masuk ke laut mati. Masalahnya ketika masuk di laut mati, gak mengalir kemana-mana.
dari Kristen laut mati. Selalu kau berdoa, Tuhan berkati usahaku, bisnisku, keluargaku, pekerjaanku, karirku, investasiku, titik. Tapi kalau Kristen Danau Galilea, sudah lihat gambarnya. Adalah Kristen yang selalu berdoa, Tuhan berkati usahaku, koma, supaya saya jadi berkat bagi orang lain. Koma, supaya saya jadi bendahara kerajaan Allah. Koma, supaya saya jadi Kristen yang misioner. Blessed to be blessing, diberkati untuk menjadi berkat. David Green tadi saudara mengatakan bahwa apa yang dia punya itu untuk Tuhan. Dia berkata untuk bisnisnya Hobby Lobby. Hobby Lobby has always been a tool for the Lord's work. Hobby Lobby itu adalah alat bagi pekerjaan Allah. Dia mensponsori sebuah aplikasi yang disebut dengan YouVersion Bible App. Ini aplikasi Alkitab yang saya pakai setiap hari pagi dan malam khususnya. Selalu saya pakai, ini salah satu aplikasi Alkitab terbaik. Itu berasal dari uangnya saudara David Green. Bahkan David Green punya satu plan. Memberikan 90% dari kekayaannya to ministry work when he dies. 90% dari kekayaannya dia memberikan buat pekerjaan Tuhan. Orang kadang-kadang baru ngomong 10% per sebulan udah ribut, udah rame. Saudara, kalau kita suka memberi, kita lebih sehat. Giving and good for our health. Ini penelitian dari seorang Profesor Stephen Paus. Dia mengatakan orang-orang yang suka memberi, dia lebih sehat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, saya simpulkan bagaimana kita menghindari jebakan dari si iblis yang pakai mamon. Yang pertama, jangan jadi sombong karena kekayaan. Katakan apa yang semua saya miliki itu berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah menggantungkan iman kita pada kekayaan. Tapi kepada Allah yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara, kalau kita dipercaya Tuhan untuk mengelola kekayaan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Pakailah itu pakai hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Blessed to be a blessing. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada saat ini. Kalau ada di antara jemaatmu, anak-anakmu yang mengikuti ibadah pada saat ini, sedang dalam pergumulan yang berkaitan dengan keuangan. Mungkin ada kebutuhan pribadi. Ada kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, orang tua, kami bergumul untuk kebutuhan rumah tangga. Mungkin juga anak muda Tuhan, yang sedang bergumul untuk kehidupan masa depannya. Yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, yang mulai usaha, yang mulai bisnis. Tuhan tolong kami, supaya kami menggantungkan iman kami kepada Tuhan. Adalah sumber kekayaan, sumber berkat dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami, bukan supaya kami jadi pamer, sombong, flexing dengan kain kami. Tapi kami mau dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, materi kekayaan, jabatan, usaha, bisnis, bahkan pelayanan, itu semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini dan mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, kita berdiri, kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda bahwa kita mau belajar selalu menjadikan Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang-orang percaya, kita adalah pemenang-pemenang atas segala pencobaan dari si pencoba si iblis itu. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha, pekerjaan dan pelayanan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, pimpinan, pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita pasti menerima kebenaran firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, sehingga iblis tidak menjebak kita dengan yang namanya mamon. Karena kita percaya apapun yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan, dan kita jadi jemaat Tuhan yang misioner, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kekayaan kita tidak menjadi sesuatu yang
menjerat. Ya, menjerat kita ya. Dicobakan iblis Ya. buat kita. Ya, tapi biarlah kita diberkati untuk menjadi berkat selalu. Amin. Puji nama Tuhan, dan terus kita mengingatkan untuk melakukan prokes. Ya, jangan lupa untuk selalu melakukan prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, meningkatkan imun dan iman kita. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kita dapat mengalahkan pencobaan yang berupa materi yang tidak akan bisa menjebak kita, karena ada firman Tuhan dalam kita. Kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Stay healthy and God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ada kuasa dalam nama Yesusku.